Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Margareta Sihombi. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita lalui meski dengan pergumulan. Namun kita menyadari kasih setia Tuhan sajalah yang menguatkan kita untuk tetap berjalan maju apapun situasi dan kondisinya. Injil Matius 6 ayat 27 menyatakan, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Kiranya ibadah ini menjadi ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, hidup kita adalah rangkaian dari banyak cerita tentang perjalanan iman bersama dengan Tuhan yang telah memulai, menuntun, dan memberkati kehidupan. Tuhan yang Maha Kasih menuntun kita mendengarkan suaranya melalui persekutuan hari ini. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dengan sukacita sambil tetap memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 4, bait yang pertama. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita beribadah dalam sukacita dan syukur di hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 111 ayat 10 menjadi nas pembimbing dalam ibadah minggu ini yang menyatakan demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Waktu doa yang kudus, kala hati
betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka. Oh, betapa indahnya. Jemaat, marilah dengan segala kerendahan hati kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai orang yang telah beroleh belas kasih dan beroleh mandat untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar, seharusnya kami menunjukkan jati diri sebagai murid Kristus dan meneladanimu dengan cara berbela rasa terhadap sesama. Tuntunlah kami untuk dapat menunjukkan kasih terhadap sesama dengan cara memuliakan martabat mereka yang menderita. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa dan permohonan kami, serta mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jamak, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita satukan hati untuk memohon bimbingan Roh Kudus dalam menyambut dan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih, sumber anugerah kehidupan, sungguh kami bersyukur untuk hari ini, untuk persekutuan ibadah dan firman-Mu yang akan diberitakan saat ini. Berkati hamba-Mu dan umat yang mengikuti ibadah saat ini, ya Tuhan, sehingga kami boleh sungguh mengalami sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan melalui bimbingan Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang didengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya dimengerti. Berkati kami hanya melalui Roh Kudus, sehingga setiap pemberitaan firman menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut dan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Firman Tuhan hari ini yang terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Amsal 1, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-19. Amsal 1, ayat 8 hingga ayat yang ke-19 menyatakan, nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu.
dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami. Satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang lobah akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang nasihat dan peringatan. Dalam sebuah kutipan yang ditulis oleh Rahmiwati Sandi menyatakan, dengarkan dan perhatikan nasihat orang tua, karena nasihat tersebut adalah salah satu jalan menuju kebahagiaan kita. Siapa yang tidak mau berbahagia? Dan rasanya apa yang disaksikan itu hampir mirip dengan apa yang disaksikan di dalam Amsal 1 ayat 8 dan 9, atau Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Nasihat atau teguran adalah tanda sayang. Oleh karena itu terimalah dengan hati yang terbuka, dengan tentram, dan lakukan perbaikan-perbaikan ketika dirasa nasihat dan peringatan itu menjadi baik dalam kehidupan kita. Ada ungkapan yang mengatakan, jangan mencoba memahami segala hal, karena ada kalanya sesuatu itu tidak untuk dimengerti dan dipahami, namun untuk diterima. Seperti nasihat dan peringatan. Siapa di antara kita yang menerima nasihat dan peringatan? Siapa di antara kita yang juga memberi nasihat dan peringatan? Tetapi siapa juga yang tidak mau mendengar dan memahami makna di dalam nasihat dan peringatan itu? Bagaimana dengan kita sebagai orang tua? Bagaimana dengan kita sebagai anak? Dan bagaimana kita sebagai bagian dari persekutuan? Keluarga misalnya, jemaat Tuhan misalnya, atau masyarakat. Bagaimana kita memandang dan menerima nasihat atau peringatan itu sekalipun yang disampaikan atau ditujukan bagi kita? Bagaimana pula sikap dan respon kita ketika Tuhan menyampaikan ajaran atau pelajaran baik, bahkan petunjuk, peringatan, bahkan teguran yang berupa gambaran, ataupun ada nilai-nilai moral untuk mengarahkan, memperbaharui berbagai hal di dalam hidup, seperti komitmen, karakter kita sebagai orang percaya. Bisa jadi kita adalah orang yang suka memberi nasihat, tetapi untuk menerima nasihat, belum tentu. Bisa jadi kita diingat-ingatkan orang, tetapi ketika ada yang disampaikan pihak lain yang mengingatkan atau menegur kita secara langsung, juga menunggu apakah kita melakukan atau menyatakan teguran tersebut sebagai respon positif. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kembali kita belajar dari penulis kitab Amsal.
Khususnya pasal 1 ayat 8 sampai dengan 19. Yang diyakini ditulis oleh Raja Salomo, anak Raja Daud, seorang pilihan Tuhan yang hidup berdasarkan dan meminta hikmat itu dari Tuhan. Kata hikmat, bahasa Ibraninya adalah Hokmah, bahasa Yunaninya Sophia, bahasa Inggrisnya wisdom, bahasa kitanya Indonesia kebijaksanaan atau kearifan. Ada berbagai pengertian yang tercakup di dalamnya ketika bicara tentang hikmat, pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai sesuatu. Ketika kita bicara tentang hikmat adalah pemahaman yang benar yang dikaitkan dengan penilaian optimal terhadap suatu perbuatan. Hikmat adalah kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, akal sehat, bahkan kecerdikan. Hikmat adalah kecakapan seseorang untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik dan benar dalam keputusannya. Kita ingat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dan 12. Bagaimana ketika Raja Salomo diminta menjadi seorang raja yang muda, yang baru, dia harus membangun bait Allah. Dia perlu hikmat. Dia perlu sesuatu yang menjadi dorongannya untuk mengerjakannya secara tepat dan benar. Tidak pelin-pelan, bahkan tidak mencari-cari atau melakukan kesalahan bagi orang lain. Kata hikmat disebutkan kurang lebih 222 kali di dalam Alkitab Ibrani. Hikmat dianggap sebagai salah satu sifat baik yang tertinggi. Oh, kita punya sifat-sifat baik ya. Suka mengasihi orang, peduli dengan orang, ya, membantu orang lain di dalam kekurangan, keterbatasannya, memberi support dengan doa, dengan sapaan. Ternyata hikmat itu adalah salah satu sifat baik tertinggi yang ada dan dibiasakan hidup di antara orang-orang Israel. Bersama-sama dengan kebaikan, kata lain dari kebaikan itu tov atau keadilan. Artinya sadik, bijak, tepat, menyelidik, tertuju pada hal yang tepat. Dan kita belajar ketika bicara soal hikmat di kitab Mazmur dan kitab Amsal mendorong kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua, setiap orang untuk belajar dan diajar untuk mendengar dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengapa demikian? Karena dasar pemahaman yang ada sebagai pedoman dari hikmat yang mengandung pengertian adalah sebuah pernyataan yang berisi pengakuan, komitmen, bahkan karakter takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, nasihat dan peringatan apa yang kita dapatkan melalui firman Tuhan di dalam Amsal 1 ayat 8 sampai dengan 19 ini? Ada beberapa hal yang tadi sempat disinggung. Disebutkan yang pertama, bicara tentang nasihat, bicara tentang peringatan, maka yang harus dimulai adalah sikap untuk mau mendengar dan tidak menyia-nyiakan ajaran. Di dalam mendengar didikan ada sebuah sikap, kompetensi yang mengandung disiplin, ketekunan, keharusan untuk belajar dan belajar. Kadang kalau sudah umur seperti ini, disuruh belajar kita susah. Tetapi ketika kita ada dalam kondisi secara khusus berkumpul bersama-sama dengan keluarga dalam pandemik ini, semua belajar. Tidak saja anak yang belajar, pembelajaran jarak jauh, orang tua juga ketika di rumah belajar. Belajar bagaimana anak ketika terus-menerus belajar di rumah, ada hal-hal yang ditunjukkan. Mungkin dia senang, satu saat mungkin dia tidak sabar, tetapi satu saat pun dia ingin diperhatikan, satu saat dia sama sekali tidak tahu, dan kita harus mempelajari hal-hal yang dipelajari, yang diterima dari gurunya. Hari ini kita belajar, ketika firman Tuhan mengajak kita, bahwa mendengar didikan ayah dan jangan menyia-nyiakan ajaran seorang ibu. Dengan kelemah lembutan dan disiplin itu, ada hal-hal yang terbaik, ada hal-hal yang dinyatakan sebagai bentuk kehormatan yang datang daripada Tuhan. Sebab karangan bunga yang indah bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Karangan bunga di kepala, orang melihat, ya, ada sesuatu yang berbeda. Suatu kalung bagi lehermu, menjadi tanda, menjadi jati diri, orang mengenal
dari apa yang menjadi karakter dan seluruh keberadaan hidup. Artinya yang pertama, kita diajar jangan pernah menganggap remeh atau sepele suatu nasihat dan peringatan dari orang tua, guru, kakak layan, pembimbing, bahkan Tuhan melalui firman-Nya. Di dalam suatu nasihat dan peringatan ada pelajaran yang baik untuk kehidupan saat ini, waktu lalu, atau untuk masa ke depan. Nasihat dan peringatan disampaikan demi kebaikan kita, bukan kebaikan siapa-siapa. Ada harapan dalam kehidupan para orang tua bahwa apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diraih oleh anak-anaknya harus lebih baik, harus lebih meningkat daripada apa yang sudah dialami, dicapai oleh para orang tua. Artinya kita diingatkan untuk terus-menerus mengingat, mengenang, menyatakan, bahkan melakukan, membuktikan, teruji apakah yang disampaikan itu adalah benar karena takut akan Tuhan. Menjadi pedoman dalam kehidupan apa yang disaksikan di dalam firman Tuhan. Sebagai pribadi yang digerakkan oleh hikmat Tuhan untuk belajar dari nasihat dan peringatan itu. Hal yang kedua, kita belajar dari Amsal 1 ayat 8 dan sampai dengan 19. Dikatakan, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Artinya dengan belajar, dengan mendengar nasihat, kita diperlengkapi dengan sikap-sikap untuk menghadapi, untuk memilah, untuk tidak berkompromi akan hal-hal yang di luar dari kebenaran. Ketika ada ajakan, ketika ada godaan, ya, ketika ada permintaan, jangan mudah lembek. Jangan mudah tidak enak hati. Uji apakah itu menjadi suatu perkara yang membawa kebaikan dalam kehidupan atau tidak sama sekali. Katakan, jikalau mereka berkata, mari ikut kami, orang mudah terikut dengan kata-kata, banyak hoaks, banyak kata-kata yang tidak benar, mempengaruhi perasaan, mempengaruhi pertimbangan, akhirnya menjadi lemah, akhirnya mengiyakan. Berapa banyak persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia hanya karena kata-kata yang diiyakan. Kenapa? Karena tidak berdasarkan dan meminta hikmat daripada Tuhan. Tidak mau hidup takut akan Tuhan, takut akan hukumannya, tetapi enggan menjalankan kebenaran-kebenaran pernyataan kasih-Nya. Hari ini kita belajar hal yang ketiga, bahwa segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan di dalam kebenaran akan membawa dampak. Apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Menjadi nasihat dan peringatan kita untuk berhati-hati. Jangan ikut kehidupan orang-orang yang kita tahu itu tidak baik, yang kita tahu itu membuat berbagai hal menjadi hal-hal yang mendatangkan dosa, penderitaan, kekecewaan, bahkan maut sekalipun. Hari ini Tuhan mengajar kita. Bersyukur ada waktu-waktu untuk kita bisa jumpai dalam keluarga. Kita bisa jalani bersama, dengar baik-baik. Karena kehidupan para anak-anak akan digantikan dan tergantikan oleh orang tua. Ketika para orang tua sudah tidak ada, apa yang mau didengar? Kecuali mengingat kembali. Dan apakah kita terus-menerus melakukan apa yang hal-hal yang diarahkan, dinyatakan, dibimbing, diperintahkan, ditegur untuk memperbaiki diri dari para orang tua atau pendahulu kita. Hari ini kembali kita bersyukur. Tuhan mengingat kita bahwa di dalam jalan-jalan kehidupan kita, kita mempunyai tantangan dan godaan. Tetapi sebagai orang percaya di dalam hikmat yang ilahi itu Yesus Kristus, firman yang hidup, kita belajar untuk selalu mendasarkan hidup kita di dalam takut akan Tuhan, untuk mendengarkan perintah, mengikuti firman-Nya, memohonkan penyertaan-Nya, menegaskan tindakan-tindakan dalam kebaikan kita, tidak akan mengecewakan Tuhan. Nasihat dan peringatan menjadi benteng kehidupan, mendatangkan kebahagiaan. Oleh karena itu, mari jalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dikaruniakan hikmat yang daripada Allah. Mari pergunakan waktu kita untuk menekuni, mendalami, dan mengikuti segala hal yang ada di dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya, ajaran-Nya, Torah-Nya, supaya kehidupan kita boleh berbahagia, boleh menjadi pujian, bahkan menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Amin.
Jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan sikap sempurna, dengan hati dan mulut, masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di pagi hari ini, di saat ini Tuhan kami datang, dan sungguh kami bersyukur sapaan kasih dan sayang Tuhan boleh kami alami di dalam kehidupan di hari yang baru, di minggu yang baru, bahkan melalui firman dan pemberitaannya. Kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, biar dalam pertolongan Roh Tuhan yang kudus, Tuhan memberkati semua umat sehingga boleh belajar dan terus diperbaharui dalam kehidupan mereka, terus mengalami sukacita dan sejahtera dalam iman yang bertumbuh dan menjadi kuat, semakin setia, penuh kasih, selalu hidup dalam pengharapan. Mampukan dan berkati umat-Mu di dalam menerima dan merespon dengan baik setiap nasihat dan peringatan yang mereka terima dari para orang tua, para guru, pelayan, bahkan dalam tuntunan Roh Tuhan yang kudus menjadi pribadi-pribadi yang selalu taat dan takut akan Tuhan, bahkan selalu mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga dengan hikmat boleh menyikapi dengan tegas dan juga benar setiap godaan atau tantangan dalam kehidupan. Bapa Maha Kasih, saat ini kami mau berdoa untuk seluruh keberadaan negara dan bangsa, bahkan dunia ini ya Tuhan, yang masih mengalami pandemik virus COVID-19. Tuhan karuniakan keselamatan sehingga boleh mengupayakan hal-hal yang terjadi, dan Tuhan berikan hikmat, Tuhan memberkati sehingga dengan kesadaran mau melakukan, mengupayakan dengan disiplin berbagai cara menyangkut hal-hal protokol, bahkan di dalam setiap hal yang dinyatakan dengan pengadaan alat pelindung diri. Bahkan kami mau berdoa ya Tuhan, ketika di beberapa daerah diberlakukan PSBB, Tuhan tolong, Tuhan beri ketentraman, ketenangan, ketersediaan makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk upaya-upaya penanggulangan apa yang telah dilakukan oleh para dokter dan tenaga medis, bahkan dengan adanya korban dari pihak para dokter dan medis. Tuhan tetap beri hati yang setia, Tuhan berikan mereka kesehatan yang terbaik. Kami mau berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia ya Tuhan, para pemimpin negara dan kota, presiden, menteri, lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, bupati, wali kota, kepala daerah, kepala desa, camat, lurah, dan sebagainya. Kami berdoa untuk TNI, Polri, dan juga BRIMOB. Beri kesehatan, hikmat, sukacita, semangat dalam menggumuli dan menetapkan langkah-langkah keputusan, kebijakan yang terbaik yang bisa dilakukan dan juga diterima dengan baik dan dilaksanakan sebaik-baiknya ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bahagian barat, baik secara sinodal, mupel, dan juga jemaat-jemaat, baik yang di kota maupun yang di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Hari ini ya Bapa Maha Kasih, kami mau berdoa
ketika kondisi dunia bahkan di Indonesia pandemik COVID-19, pertolongan Tuhan, kepulihan yang daripada Tuhan, karena pengasihan Tuhan berkenan menyembuhkan dan memberkati keadaan ini Tuhan, sehingga menjadi sebuah pemulihan dan kebaikan yang boleh terjadi di berbagai bidang. Kami bersehati ya Tuhan, mau mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dalam pemulihan maupun mereka yang sakit ya Tuhan. Pengasihan dan penyertaan Tuhan terjadi buat Pak Sukarji, Saudara Roni Linggi Alo, Ibu Mudiarti Cahyo, Ibu Endang Wahyukis, Ibu Endang Sutomo, Bapak dan Ibu Untung di Roat Mojo, Bapak Samuel Matatula, Ibu Yoke Pandeirot, Ibu Penny Mustamu, Ibu Penny Toisuta, Ibu Diana Tilukai, Saudara Arius Tambunan, Ibu Marintan Manulang, anak Kores Sitanggang. Kami bersehati mendoakan anak-anak terkasih umat-Mu di dalam keberadaan mereka, tumbuh kembang, pergaulan. Tuhan karuniakan hikmat dan takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan khusus berdoa untuk anak-anak dalam pendidikan mereka, rencana-rencana, cita-cita mereka, harapan mereka. Tuhan memberkati secara khusus anak-anak dalam penilaian tengah semester yang karena pandemi COVID-19 mereka melaksanakannya dengan pembelajaran jarak jauh. Berdoa untuk anak-anak yang masih berjuang untuk kelanjutan sekolah, pendidikan, cita-cita, harapan, pekerjaan, dan masa depan yang mereka rindukan ya Tuhan. Berdoa Tuhan memberkati untuk anak-anak yang lanjut sekolah, baik di negeri atau swasta, bahkan kedinasan. Mari Tuhan tolong berkati, beri hikmat, kesanggupan, kecakapan ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan memberkati Michael dan Agi Hutubesi, Nadia Laiskodat, dan juga anak-anak yang lain ya Tuhan, ketika mereka boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan lewat kelulusan, keberhasilan, atau segala proses yang harus mereka selesaikan. Tuhan berkati anak-anak umat-Mu yang karena kondisi pandemik mereka dirumahkan dan tidak bekerja. Beri dan tolong mereka dengan semangat, sehat, tekun, tetap mau berjuang, dan meletakkan semua upaya mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Bersehati mendoakan anak-anak kami, Michelle, Egil, Marcel, Rio. Beri kekuatan hati dan anugerah-Mu yang memenangkan mereka ya Tuhan. Tuhan berkati jemaat-jemaat yang menghadapi pergumulan di dalam keluarga, dalam bidang sosial, ekonomi, dan berbagai bidang lainnya, bergumul untuk mendapatkan keturunan, pekerjaan, kebutuhan-kebutuhan hidup, rumah, tempat tinggal, kesehatan. Tuhan dengan hikmat Tuhan, karya kasih Tuhan, Tuhan berkarya memampukan mereka menjalani, menghadapi, menyikapinya dengan benar dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati umat-Mu dalam seluruh keberadaan mereka, besar, kecil, tua, muda, keluarga-keluarga, para janda, duda, anak-anak yatim piatu, lansia. Tuhan menopang dan menolong. Kami berdoa juga ya Bapa Maha Kasih untuk umat-Mu yang bersyukur atas kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Mereka mengalami keberkatan ya Bapa, mengalami pertambahan usia, pribadi, keluarga, pekerjaan, pengalaman, sukacita, semangat, atau hal-hal yang lain yang Tuhan lengkapkan sukacita mereka dalam syukur. Berdoa untuk jemaat, simpatisan yang beribadah, para pelayan ibadah yang bertugas, pelaksana harian majelis jemaat, unit misioner, Pelkat, bahkan tim adaptasi kebiasaan baru, para karyawan, semua pihak. Tuhan Yesus menolong, memampukan, dan memberkati di dalam kebersamaan
di tengah-tengah jemaat GPIB Gideon Kelapa II. Ya Bapa yang Maha Kasih, kiranya Tuhan berkenan atas doa syukur dan permohonan kami. Kami mau meletakkan doa kami, meletakkan kehidupan kami, keluarga, aktivitas, pekerjaan, bahkan karya layan kami di sepanjang minggu ke depan ini di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tuhan Maha Kasih memimpin dan beserta, dan dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkan dan kabulkan doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai hak kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Oh, oh, kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, oh. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan baginya. Ingatlah pesan Alkitab yang berbunyi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Maleakhi 3 ayat 10. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Dia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah hari ini. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Kesempatan ini kami memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan kami. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Warta Baca Minggu 13 September 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon Kelapa II Depok menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Margareta Sihombing yang melayani ibadah hari Minggu tanggal 13 September 2020. Para pelayan, petugas multimedia, organis, pemandu lagu, pengisi pujian yang telah mengambil bagian pada pelayanan ibadah Minggu 13 September 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Yang kedua, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 13 September sampai dengan 19 September 2020. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi keuangan dan lainnya, bisa diikuti dalam Warta Jemaat tercetak maupun yang tersedia di website GPIB Gideon. Demikian Warta Jemaat ini. Atas perhatian jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku.
Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tatanya bimbing ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat Tuhan yang diberkati, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.